warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sedikit dari makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, dan Keimigrasian. Dalam hal ini, yang pertama tentang hak asasi manusia akan dijelaskan sendiri oleh saya, Mari Alkiftia. Yang kedua tentang kewarganegaraan dan keimigrasian akan dijelaskan langsung oleh teman saya, yaitu Muhammad Mahrus Soleh. Nah, yang pertama yaitu tentang hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam pengertiannya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, dalam hal ini, dalam artiannya, setiap manusia itu tuh sudah seharusnya memiliki hak yang harus dilindungi dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun, baik oleh pemerintah, oleh hukum, oleh negara, ataupun oleh orang-orang terdekatnya. Nah, hak asasi manusia ini memang harus benar-benar dilindungi. Kemudian dalam hak asasi manusia ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari hak asasi manusia yaitu bersifat hakikat. Dalam artian hakikatnya manusia itu sudah memiliki hak dari lahir, hak yang sudah dimiliki dari lahir. Nah, ciri-ciri yang kedua dari hak asasi manusia itu sendiri yaitu bersifat universal. Dalam artian, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa membedakan atau tanpa memandang status, suku, bangsa, gender ataupun lainnya. Jadi semua hak asasi manusia itu berhak dimiliki oleh setiap orang, berhak dimiliki setiap warga negara, berhak dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu hak asasi manusia bersifat tidak dapat dicabut dalam artian tetap. Ciri-ciri yang selanjutnya bahwasanya hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi. Itu dikhususkan untuk setiap individu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Hak asasi manusia itu sendiri termuat dalam Undang-Undang 1945 dan dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi, yang ketiga hak sosial budaya, yang keempat adalah hak atas pembangunan. Nah, selain dari ketentuan hak asasi manusia yang sudah saya jelaskan yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, itu terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, dalam hal ini itu berarti hak asasi manusia yang sifatnya itu sudah melekat, yang sudah seharusnya ada pada dirinya masing-masing. Nah, seperti hak berpendapat, hak bebas untuk berpendapat, hak bebas untuk menuangkan segala ide dan pikirannya, terus hak untuk mendapat keadilan yang sama itu merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun beberapa contoh tentang hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum. Itu tadi contoh-contoh dari hak asasi manusia. Kemudian apa sih sebenarnya adanya hak asasi manusia? Tujuannya yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya akan diteruskan dan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Mahrus Soleh. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya Mahrus Soleh akan melanjutkan presentasi tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan penting bagi setiap orang di suatu negara karena kewarganegaraan menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara. Secara umum, kewarganegaraan adalah hal-hal dalam hubungan warga dan negara. Nah, arti kewarganegaraan sendiri dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran,
Terus mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh, hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, di Indonesia tentang kewarganegaraan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Undang-undang tersebut adalah pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1958. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Warga negara di Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk. Ini berdasarkan kabupaten provinsi tempat terdaftar sebagai penduduk. Mereka juga akan diberikan nomor identitas, yakni nomor induk kependudukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kewarganegaraan. Nah, ada sejumlah macam kewarganegaraan yang harus diketahui. Yang pertama itu ada asas ius sanguinis atau asas keturunan. Ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Jika seseorang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka jadi warga negara Malaysia. Yang kedua ada asas ius soli, asas kedaerahan. Nah, asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka jadi warga negara Indonesia. Ini tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tua karena patokannya tempat kelahiran. Terus ada macam asas kewarganegaraan di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa jenis asas kewarganegaraan yang terkandung pada undang-undang. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan negara tempat kelahiran. Terus yang kedua ada asas ius soli. Ini merupakan asas secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Ini yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Terus yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Ini adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Baik, selanjutnya tentang keimigrasian. Pengertian imigrasi. Untuk memahami pengertian imigrasi ada beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Menurut Collins Dictionary, imigrasi adalah kedatangan orang ke suatu negara untuk tinggal dan bekerja di sana. Terus yang ketiga, menurut Oxford Living Dictionary, imigrasi adalah tindakan datang untuk tinggal secara permanen di negara asing. Sementara menurut buku hukum kewarganegaraan dan keimigrasian yang ditulis oleh Herlin Wijayanti, imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan orang dari satu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor penyebab imigrasi. Yang pertama, adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang kedua, adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. Yang kelima, adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. Terus yang keenam, itu adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.
fungsi dalam keimigrasian. Proses imigrasi adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian bila terjadi pada penduduk dalam setiap warga atau wilayah. Nah, secara umum fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu pelaksanaan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Nah, menurut Jazim Hamidi dan Carlos Christian dalam bukunya, peran keimigrasian di Indonesia secara operasional mengandung 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pelayanan masyarakat, yang kedua fungsi keamanan, dan yang ketiga fungsi penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pelayanan masyarakat. Nah, dari aspek ini, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan, laksana paspor atau SPLP, pos lintas batas atau PLB, dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Terus yang kedua, fungsi keamanan. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing keluar dan dari wilayah RI. Fungsi penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI, ditunjukkan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Itulah tadi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.